Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada siang hari ini saya perkenalkan Dwi Sudianto dari Pasundan Farm Community berkunjung di JRH atau Jaya Raksa Hydro Farm yang joinan dengan KSP atau Kebun Sawi Putih Hydro Farm. Dan di sini sudah ada dari pemilik kebun ini sendiri, ada Pak Us. Silakan Pak, boleh perkenalan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usafidin, salah satu atau mungkin pemilik dari kebun JRH Jaya Raksa Hidroponik. Kebetulan kerjasama dengan KSPH Kebun Sawi Putih Hidroponik yang diketuai oleh Bapak Aliando. Ini kebetulan membuat kebun ini baru ini adalah hari atau mungkin minggu yang keempat. Kebun ini baru dibikin Pak ya? Iya, baru dibikin. Kenapa baru dibikin? Karena saya terinspirasi dari setelah bergabung di KSP ya, bukan ada di apa namanya, Pasundan Farm Community. Kemudian saya ingin melakukan langkahnya, ingin menjadikan ini bukan kebun. Artinya bahwa saya termotivasi selama ini karena saya hanya biasanya mengelola yang ada di sekolah. Sekarang ingin memiliki kebun sendiri. Itu. Ini lokasinya adalah di daerah Anjun Kanoman, Kelurahan Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Tempatnya di belakang gedung Bank Sinarmas. Kelihatan Pak itu gedungnya ya? Ada di Sinarmas ya. Pas, tepat di belakang ternyata. Tepat sekali. Nah, itu mungkin mengenai mengapa kebun ini saya buat. Kemudian juga saya juga ingin tempat ini menjadikan suatu tempat kegiatan atau mungkin edukasi untuk masyarakat sekitarnya atau siapa saja yang belajar kali ini ada melayani pelatihan hidroponik, kemudian jasa perakitan instalasi hidroponik, juga sarana produksi hidroponik. Selain menjual barang dan juga jasa. Tetapi mungkin bagi siapa saja yang ingin belajar mungkin bisa datang. Hubungi saja, ada nomor HP-nya, juga nomor WA-nya, kemudian Facebook-nya juga sama dengan nama saya sendiri. Kalau boleh tahu Pak, ini total ada berapa lubang tanam Pak? Ini satu meja ini terdiri dari 10 talang yang ada lubang tanamnya sebanyak 360. Jadi kalau ada dua itu baru 720 lubang tanam. Yang meja yang satu kebetulan sudah diisi dengan pakcoy, kemudian bayam merah, bayam hijau, dan caisin. Ini sudah, jadi minggu ketiga sudah mulai panen tadi panen perdana. Kemudian mungkin yang ini tidak terjual untuk bayam. Yang diantara di sini ada bayam hijau dan bayam merah. Kenapa bayam banyak ditanam? Karena kebetulan mungkin sekarang sudah mulai masyarakat mengerti akan pentingnya sayuran, terutama bayam. Mungkin salah satunya bayam sebenarnya di dunia ini sudah diinformasikan dengan berbagai media ya. Salah satunya bagaimana supaya anak-anak makan bayam. Nah, adalah yang disebut dengan film Popeye. Film Popeye itu kenapa? Karena ini sayuran yang menyehatkan, banyak sekali kandungan zat besinya, sehingga orang yang anemia diharapkan banyak makan bayam. Oke, ini kan kalau kita lihat ada bayam hijau sama bayam merah Pak. Kira-kira dari segi perbedaan, dari segi gizinya apa ya? Dari segi gizi sebenarnya masyarakat kita itu mungkin sudah familiar dengan bayam hijau. Ya, yang hijau. Kemudian dekade tahun-tahun sekarang mungkin di sini mulai diperkenalkan bayam merah. Ternyata kandungan gizinya lebih tinggi daripada yang bayam merah lebih tinggi daripada yang hijau. Oh, bayam merah lebih tinggi. Lebih tinggi. Kenapa demikian? Karena
yang bayam merah itu mungkin ini cepat sekali untuk mengobati berbagai banyak macam penyakit, terutama misalnya anemia, kemudian juga penyakit-penyakit yang sifatnya bukan disebabkan oleh penyakit sebenarnya. Jadi penyakit kan ada dua penyakit itu, yang disebabkan oleh mikroorganisme dan ada juga yang kedua bukan disebabkan oleh mikroorganisme, tapi yang disebut dengan penyakit degeneratif. Misalnya Turunan gitu Pak. degeneratif itu penurunan kekebalan, jadi bukan keturunan. Mungkin misalnya turunan, misalnya penyakit apa, darah tinggi ya. Darah tinggi itu sebenarnya penyakitnya tidak menular, Iya. tapi itu turunan ya. Mungkin itu salah satunya disebut penyakit degeneratif, penurunan atau yang sifat dia diturunkan. Nah ini sehingga dengan demikian, misalnya kalau darah rendah nih, darah rendah itu yang lebih tepat itu menggunakan sayuran yang berwarna merah. Oh, gitu. Salah satunya ini bayam merah. Nah, kandungannya lebih tinggi ya. Nanti mungkin saya informasikan, saya dapat informasi bahwa nilai gizi bayam merah lebih tinggi daripada bayam hijau. Maka biasanya harganya lebih tinggi. Cuma mungkin masyarakat belum tahu. Itu saja. Kalau dari usia panen Pak, kira-kira sama gak Pak? Pertumbuhannya cepatnya gitu? Untuk bayam hijau mungkin pertumbuhannya pasti lebih cepat. Mengapa? Karena dia klorofilnya tinggi, sehingga proses fotosintesis lebih cepat dibandingkan dengan yang merah. Contohnya di sini, ini pada umur yang sama, ini yang hijau ini lebih tinggi, lebih besar daripada yang merah. Padahal waktu semainya sama bareng ya? Iya betul. Kenapa? Karena mungkin salah satu tadi yang berwarna merah mungkin yang banyak adalah zat antosiannya, sementara klorofilnya tertutup dengan antosian. Sementara kalau yang hijau itu klorofilnya lebih tinggi, sehingga nanti pertumbuhannya itu lebih cepat yang hijau. Tetapi karena tadi mungkin yang hijau lebih cepat tumbuh, cepat panen, harganya lebih murah dibandingkan dengan yang merah. Tapi sebenarnya kandungan gizinya lebih tinggi yang merah. Oke, Pak, selanjutnya bisa dijelaskan Pak, ini sistemnya seperti apa Pak? Terima kasih. Mengenai sistem hidroponik yang dikembangkan sekarang di kebun saya ini adalah saya menggunakan sistem NFT yaitu nutrien, film, teknik. Artinya bahwa nutrisinya dalam bentuk tercampur dalam air yang sangat tipis ya. Sangat tipis. Film sedikit, mungkin hanya berapa mili ya. Itu salah satunya menggunakan talang, atau mungkin sering disebut dengan nama yang keren lain itu bukan talang, namanya apa ya? Guli ya, guli. Ini sering yang dijual itu guli ya. Ini adalah menggunakan talang, mungkin lebih hemat lagi. Kalau guli kan mahal, nggak kejangkau kalau untuk saya, mungkin kecuali yang sudah ekonominya sudah lebih tinggi lagi. Ini yaitu tadi ini jumlahnya, ini satu meja ini jumlahnya adalah kurang lebih 360 lubang tanah. Kemudian sistem NFT ini yang saya ketahui ternyata lebih unggul daripada DFT, yaitu DFT film teknik ya, artinya dalam lebih dalam ya. Perbedaannya mungkin kalau itu kan pakai talang ya, itu aja. Kalau pakai talang sering disebut DFT aja untuk memudahkan. Kalau dengan bukan talang, dengan pipa paralon ya, pipa paralon. Kalau talang pasti NFT. Nah ini keunggulannya berdasarkan kajian saya itu ternyata yang NFT itu pertumbuhan tanamannya lebih cepat. Nah, contohnya ini, seperti itu. Ini umur baru 3 minggu. Jadi hari ini 3 minggu keempat, karena 1 minggunya kan baru bikin. 1 minggu selesai, karena saya mengerjakan hanya tiap minggu saja, hari minggu saja. Ini nanam. Ini baru hari minggu keempat, mungkin kali ini umurnya 3 minggu kan. Ini minggu keempat yang gede segini. Makanya lebih cepat. Nah, ini yang di sini yang rencana mau ditanam adalah bayam. Iya, yang masih kosong ini Pak ya? Iya, ini bayam.
Ini ada dua jenis, yaitu ada bayam merah dan bayam hijau. Ini lagi ini namanya ada sistem NFT. Nutrien Film. teknik. Jadi teknik dengan menggunakan seperti film sendiri mungkin klise, tahu kan kalau klise tipis ya, Tipis. pada air yang ngalir gitu kan, tipis Ya. sekali. Itu sejarahnya begitu katanya. Kalau ini jarak antar lubang berapa senti Pak? Biasanya yang normal itu 20 cm, 20 cm ya, per lubang tanam. Untuk tanaman apa tuh? Yang normal ini mungkin 20 itu untuk umumnya ya, Umum. mulai bayam, kangkung dan sebagainya. Tetapi karena kita bisa memanfaatkan dengan areal yang sempit tapi jadi populasinya banyak. Nah, caranya bagaimana? Ini dengan sistem menggunakan sistem zigzag. Zigzag ya, ini ya. Zigzag. Artinya yang tadinya 20 cm menjadi 10 cm. 10 cm tapi zigzag. Zigzag ya. Sehingga dalam persatuan luasnya populasinya lebih banyak. Jadi dua kali lipat dari yang biasa. Kalau ini yang mungkin jaraknya 20 cm, mungkin ini tidak mencapai 360 setengahnya. Tapi dengan sistem zigzag yang ini dia mengoptimalkan lahan yang sempit sehingga populasinya lebih banyak. Ini kalau satu talangnya ini berapa meter Pak ya? Ini kalau yang normalnya kan 4 meter ya. Ya. 4 meter kemudian dipotong mungkin untuk yang pupuknya ini kurang lebih 10 cm. Berarti kurang lebih ini adalah 390 cm atau 3 meter 90 cm. 4 meter kurang 4 meter kurang 10 cm. 10 cm. Nah, ini bisa dihitung sendiri ya. Kalau ada ini 10 cm, berarti jajarnya berapa? Ini berarti ini ada kurang lebih 36 lubang tanam. 36 kali 10 ya 360. Ini kan di depan kita ada benih Pak ini ya, udah menjadi bibit ya. Bibit gitu. Ini yang merah, bayam merah Pak. Ini bayam merah, kemudian ini bayam hijau. Bayam hijau. Ini sudah berumur 5 HSS atau 5 hari setelah semai. Ini mau kita ini coba. Nah, ini sistem semainya ini kalau biasanya kan semainya pakai dibolongi gitu ya. Kalau ini adalah sistem tabur. Tabur. Artinya dengan tangan aja tinggal tabur tetap gitu ya. Kalau biasanya kan pakai ada alat sistem maksudnya lubang tanam. Ya. Mungkin ada kekurangan dan biaya. Ya. Kelebihannya dari ini artinya tidak bertumpuk dalam satu lubang. Lubang. Kalau biasanya kalau sistem bolong itu bertumpuk di situ, akhirnya dia mungkin persaingannya lebih ketat dari awal udah bersaing. Makanya pertumbuhannya tidak seragam. Ini yang dikembangkan oleh KSP ya. KSP yaitu Kebun Sawit Putih, ada Pempali. Dia mencoba-coba mungkin dari berbagai cara, ternyata menemukan sendiri ini sistemnya sistem tabur. Untuk bayam Pak. Bayam. Yang lainnya mungkin masih ini bayam sudah ketemu. Ini mudah-mudahan yang lain ini hanya sebagai satu penemuan teknologi ya. Cara bagaimana cara menyemai. Biasanya di lubang ini tidak perlu pakai lubang, hanya tinggal ambil satu bibit, satu jemput gitu aja. Iya, di atas truk gitu. Kira-kira satu kotak ini berapa benih Pak? Berapa biji? Ini rata-rata mungkin antara 5 sampai 10. Sampai 10. Ya mungkin seadanya saja. Kalau ngitung 5 bisa lama kan. Bedanya tercampuran ini bukan, kalau bahasa Sunda itu langsung puruluk gitu. Tapi bukan sistem puruluk. Mungkin secara umum ya sistem tabur. Oke Pak, kita lanjut coba pindah tanam Pak ya. Iya. Baik ya, bahwa pindah tanam itu ini kebetulan dari 5 hari pindah tanam atau 5 HSS dipindahkan pindah tanam menggunakan tentunya networknya sudah ada. Ukurannya adalah 7 cm. Kenapa pakai 7 cm? Karena pakai bayam. Mudah-mudahan dengan 7 cm ini tidak jatuh. Tidak rubuh Pak. Nah, tidak roboh. Kemudian juga dengan 10 cm, jadi lebih dekat nanti saling menopang. Itu. Kita ambil caranya mungkin ini masukkan saja ke networknya. Gampang ya Pak. Gampang, tapi jangan sampai udah ini sudah begini. Ya.
langsung dimasukkan ke ikan. Ini airnya sudah mengalir ya, sudah dinyalakan. Tinggal begitu saja, sangat mudah. Jadi yang di bawah ini udah kena air Pak ya? Iya, Bagian ujung sini Pak? Ya, nah, lihat ini basah kan? Ya, basah. Oh iya. Ini basah. Ini kena, udah kena nutrisi. Ini udah kena nutrisi. Kemudian, jadi ini lebih mudah. Ya, coba saya nyobain Pak ya. Silakan. Ini sudah, jangan sampai terbalik. Seperti ini ya, ternyata semudah ini ya. Ya, sangat mudah, Sangat mudah. Jadi siapapun pasti mengerjakannya sangat cepat. Ini kalau pakai robot enak Pak ya? Iya. Jadi satu saat bisa ciptakan robot khusus. Pastikan di bawahnya airnya udah mengalir ya, sehingga nanti udah kena. Ini sangat tipis airnya. Oke, Pak mungkin sudah kita jelas ya untuk pindah tanam semudah ini ternyata. Kira-kira ini nanti sampai siap panen berapa hari Pak? Setelah pindah tanam. Biasanya gini, kalau untuk bayam mungkin sama dengan kangkung dan sebagainya, kurang lebih tingginya misalnya udah mencapai 30 cm. 30 cm. Itu rata-rata didapatkan mungkin antara 20 sampai 25 hari HSS. Hari setelah main. Itu yang bayam hijau. Bayam hijau. Tapi mungkin untuk bayam merah itu mungkin paling lambatnya 2 hari. Oh, bedanya cuma segala. Ya sebentar aja. Itu pun tergantung dari konsumen. Kalau konsumen inginnya dalam bentuk bayi, ya baby ya, mungkin lebih cepat lagi. 2 minggu di sini udah bisa lah. Kayak ini lebih. Ini baru 2 minggu kan, 3 minggu. 3 minggu berarti kan cuma 21 hari ya, 21 hari. Jadi, nah itu tergantung konsumennya. Kalau konsumen yang gede, Kira-kira nanti untuk masalah konsumen Pak, ini rencana mau di kemanain Pak? untuk pemasaran mungkin kebetulan karena dari pihak PFC ya, dari Pasundan Farm Community sudah kerjasama dengan Kasual Jogja, terutama mungkin di sini yang paling dekat Jogja Karawang yang di Jalan Kertabumi dekat sekali. Mungkin salah satunya rumah sakit. Mungkin ada kelebihannya mungkin untuk konsumen biasa. Seperti tadi mungkin anak saya sudah upload lewat WA, tanpa ada yang pesan. Oh gitu. Iya, padahal baru berapa detik ya tanpa ada yang pesan. Gitu. Jadi selain untuk memasok kebutuhan dari klub kita Pasundan, juga mungkin bisa untuk masyarakat sekitar yang membutuhkan. Jadi rencananya menyuplai mungkin yang paling pokok karena kita sudah kerjasama dengan Pasundan dulu, yang lainnya juga. Makanya sekarang nyemainya agak banyak kan. Ini Pak kalau boleh tahu Pak untuk pembuatan instalasi ini mulai dari mejanya terus atapnya semuanya ini kira-kira modal awalnya berapa sih Pak kalau boleh tahu? Sebenarnya, malu sebenarnya ya. Tapi mungkin untuk untuk yang para pemula yang ingin melakukan ini, apakah biayanya mahal atau tidak? Sebenarnya relatif ya. Artinya bahwa ini tidak menjadi patokan. Cara seperti ini mungkin yang dijelaskan ya. Ini kebetulan bangunan ini adalah berdiri di area tanah seluas mungkin bangunannya saja adalah ini adalah 5 kali 6 ya. 5 kali 6. 5 kali 6 meter persegi, berarti 30 meter persegi. Ini tadinya lahan ini hanya ditanami dengan pohon pisang awalnya. Tapi pohon pisangnya tidak berkembang dengan baik ini karena di bawahnya ini puing-puing bekas ini. Sehingga saya berpikir bagaimana kalau membuat ini. Jadi di sini adalah bahan yang digunakan tentunya ini menggunakan baja ringan ya. Iya, baja ringan. Kemudian atapnya menggunakan plastik UV 20 mm. Ini kebetulan ini produksinya ya ini buatannya buatan dari Turki.
Saya beli itu mungkin ini ya yang mahal ya, karena harganya per meternya adalah 72.000 per meter. Mata. Ini saya belinya kurang lebih 14 meter persegi, 14 meter Nanti ya, kurang lebih 1 juta kurang. habis kurang itu untuk plastiknya doang Untuk, ya, ya. tutupnya doang. Atapnya. Kemudian baja ringannya ini menggunakan misalnya ini untuk tiang-tiang ada berapa ya? Ya. Yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 kali 6, 42. 42 ya. 42 batang ya. Ya. Kemudian harga 80.000 per batang. 80. Tinggal dikali aja ya. Ya, kemudian meja. Mejanya. Nah, satu rangkanya, mejanya itu menggunakan sama ini jaringan baja juga. ringan. Ini kurang lebih 9 batang. 9 batang. Kali 80.000. Nah, 9 batang ada 2 ya. Ada 2 meja, Dua berarti meja. 18 Plus batang kali 80.000. 80.000. Berapa itu dah? Dihitung sendiri ya. Nanti dihitung sendiri ya. Karena kalau diceritakan nominalnya, wah. Dan nanti bisa dipilah-pilah kira-kira mau yang mana dulu, mejanya dulu. Betul. Oh, nggak usah pakai atap dulu misalkan Ya, ya, boleh, bisa boleh. tahu. Karena ini Misalkan- maksudnya kenapa pakai atap? Ya, karena sekarang musim hujan. Oh, Musim hujan ini apa supaya lebih aman, dan mungkin juga karena saya membuat ini juga ini sekalian berbagi ya, berbagi dengan teman-teman yang lain yang ingin belajar bisa ini sebagai contoh saja. kalian Contoh. bagusin aja ya. Betul. Kemudian talangnya Talang. satu meja itu ada 10. 10 talang, Pak. 10 Ya? talang. Kali 2 meja. Nah, berarti ada 20. 20 talang. Talangnya habisnya kurang lebih adalah 27 talang. 27 talang. Karena talangnya ini kan harus ada tutupnya. Oh. Jadi 4 talang itu menjadi 3 talang. Ditutup kan. Jadi 1, 2, 3, jadi 4 talang untuk 3. 4 talang jadi 3. Iya, jadi 3 ini. Nah, itu. Harganya Satu talang harganya 55.000. 55.000 dikali Iya. berapa tadi? 28. 28 talang. Nah, kita tahu sendiri ya berapa ini. Kemudian mungkin yang dibutuhkan paralon ya. Paralonnya yang berapa? Pertama yang 2,5 in ya. 2,5 ini 2,5 untuk in itu aliran satu meja itu cuma 2 ya. 2 batang. Berarti 4 batang. 4 Ya, kali harganya kemarin itu harganya kurang lebih 75 ya. 75. kali sendiri ya. Sebenarnya banyak pilihan ya, silakan aja harga talang apa untuk pipa paralonnya banyak harganya Iya, yang mulai iya. itu pilihannya aja. Mulai dari merek sama ketebalan Betul, mungkin Pak ya. ketebalan, ya. Mungkin semakin mahal ya semakin bagus, tapi saya ambil yang tengah-tengah saja. Nah, kemudian Netpot Pak ya, ada netpot ini, netpot yang 7 cm kemarin harganya ini antara 700 ya sampai 1.000. Katakanlah misalkan kalau beli banyak mungkin bisa 700 Ya, ya. ya 700 Kali tadi berapa lubang tanam? 720. Tuh, dikali sendiri ya, berapa ya? Kemudian mungkin yang dibutuhkan itu apa namanya, untuk tandon ya. Tandon Tandon untuk airnya. Di situ tandonnya harganya kemarin tuh 220.000 dua. Oh, 220.000 berarti antara 200 sampai 220. Ada dua ini. Jadi satu meja satu tandon. Kemudian juga mungkin paralon yang 3/4 inch ya, untuk apa? Untuk pembuangan, untuk output. ya. Ya, dari sini nyambung ke sini. Ini yang ukurannya 3/4 inch. 3/4 untuk output, kemudian masuk ke paralon yang 2,5 inch, masuk lagi ke tandon sana. Kemudian untuk inputnya menggunakan paralon ini juga sama ada 2 ya, menggunakan 1,5 inch dengan 3/4 inch.
Terus ini ada selang-selang hitam Pak ini ya. Ya, Ini selang apa Pak? Sama harganya berapa? Ini selang ini ukurannya yang diameternya 7 mm. Ya. Ini harganya per meternya 3.000 per meter. Ya, ini 3.000 per meter. Yang ininya menggunakan paralon yang 3/4 in. Ini untuk input masuk ke sini. Oh satu lagi Pak yang bunyi ini Pak. Pompa Pak ya? Pompa. Pompa berapa? Pompa yang menggunakan ini yang 60 watt itu harganya 160. 160. Apa? Tapi itu tergantung merek ya. Karena kebetulan di tokonya cuma ada itu. Itu yang berapa watt Pak? Ini yang 60 watt. 50 watt ini, 50 watt. Ini yang 60 yang sana, ini yang 50. Jadi mungkin daya pengeluarannya, daya tekannya ini kurang lebih 2 meter. Nah, tapi ini airnya ini kuat untuk 1 minggu. Kalau udah ada tanaman yang gede ya, kalau masih kecil ini 2 minggu ya. Jadi udah gede, mulai gede umur 2 minggu, ini baru 1 minggu ditambah airnya. Kemudian mungkin ini kalau ditotalkan semuanya dengan kalau dihitung dengan jasa kurang lebih 10 JT ya. Juta. Ya. 10 juta Pak. Tapi ini tidak jadi patokan. Ingin memulai tidak perlu yang mahal dulu lah. Bertahap Pak bisa. Bertahap bisa. Misalnya jangan dulu atapnya ini Ya, aja dulu. ya dulu. Ya, bikin meja. Ini yang pengalamannya. Atau mungkin kerangkanya mungkin jangan pakai bajaringan, mungkin pakai kayu dulu mungkin bisa. Pak ya. Sebenarnya ini hanya ini. Dan ini mungkin ini walaupun apa mahal, tapi kebatannya. Ya kuat. Nah, saya informasi mungkin kemarin itu dari Yupri saja, Ya. yang lebih tipis daripada ini dia udah 7 tahun nih. 7 tahun yang Pak Mutir yang di sana, 7 tahun belum apa-apa. Iya. Nah, berarti ini hanya sebagai investasi saja. Iya, iya. Jadi sekali bermodal bisa Jangka panjang. Jangka panjang. Mungkin apalagi kalau lebih hemat mungkin lebih tidak jorok ya. Iya, bersih gitu Pak ya. Itu mungkin bisa 20 tahun. 20 tahun. Modal sekali. Jangka tapi panjang terus ya. Jangka panjang. Nah, itu sehingga bagi pemula jangan dilihat dulu uangnya gede, tapi dari kemauan dulu ya. Kemauan dulu yang penting. Yang penting kemauan dulu. Tapi mungkin ini karena ini saya itu membuat itu dengan ini sebagai percontohan, juga ini ditempatkan untuk di tempat untuk pelatihan. Informasi mungkin ya kalau contohnya harus yang bagus dulu. Iya, iya. Tapi bukan berarti ini salah satu yang paling harus begini standarnya. Iya. Kalau boleh tahu Pak, itu tadi 10 juta ya. 10 juta itu kira-kira udah sama rockwool, benih, terus pupuk atau nutrisinya Pak? Kira-kira. Sudah. Udah. Murah, misalnya ada tertera ya apa yang itu yang coy saja misalnya harga 20.000 benih satu saset itu Ya, isinya 1.500 butir 1.500 biji. ya. Satu bijinya dijual misalkan bisa 5.000 Ya, sampai 5.000. ini satu biji Pak ya. Satu biji. Satu biji. Seperti Kalikan aja. Kalau ada Iya. 1.500 kali 5.000 berapa? Yang hitung sendiri lah. Jadi itu mungkin yang menjadikan keuntungan Pak ya. Iya. Ya mudah-mudahan mungkin sekali bermodal tapi terus saja. Mungkin tidak ada begitu nanam sekali langsung ke tutup modal ya. Tentunya bertahap. Jadi makanya saya nggak ada begitu nanam sekali langsung ke tutup modal ya. Tentunya bertahap. Jadi makanya saya sangat berinvestasi ini, tujuannya mudah-mudahan bisa menyebarkan ilmunya juga untuk finansial untuk keluarga. Nah, itu mungkin salah satunya ya ada itu ada ini yang sudah berhasil karena mungkin saya bukan di sini saja, saya mengembangkan itu mulai dari sekolah kemudian di rumah juga di sini. Pak Ali juga udah banyak ya. Lihat itu ada di panen ya.
untuk siswa yang belajar tentang hidroponik. Oke, terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Ya, yang terakhir Pak, mungkin ada pesan-pesan buat masyarakat sekitar Pak terkait dengan hidroponik. Baik ya, mengenai pesan mungkin mungkin ini Indonesia sekarang lagi dilanda pandemi ya, dikenal COVID-19. Alhamdulillah sebenarnya kita hikmahnya, ya, ambil hikmahnya. Dengan adanya COVID-19 sekarang mulai bangkit, semua orang mulai memikirkan bagaimana mungkin yang dikenal dengan nama struggle for life ya, perjuangan untuk hidup. Tentunya ekonomi sekarang mungkin lagi menurun, bahkan mungkin pertumbuhan ekonomi katanya di bawah 0 kan. Ini yang dijamin. Dengan demikian maka masyarakat sudah mulai melek ya. Kenapa? Karena yang namanya hidup itu tentunya harus makan. Walaupun dulu pemerintah sudah menggemborkan tentang ketahanan pangan, tapi masyarakat mungkin kurang ngeh ya. Tapi dengan sekarang, dengan adanya dengan hikmahnya ada pandemi ini, sekarang mulai melirik. Sebenarnya bukan di tanamannya saja, bahkan sekarang melirik ke tanaman hias dan sebagainya. Padahal orang bisa memanfaatkan tanaman hias, tentunya harus sehat ya tentunya ya. Matanya harus sehat, ya pikirnya harus sehat. Ya tentunya makanannya harus sehat. Nah, salah satunya makanan sehat itu kan salah satunya adalah harus adanya makanan itu mengandung mineral, vitamin dan mineral. Nah, vitamin dan mineral itu hanya dikandung pada sayuran. Untuk itu, dengan ekonomi yang sekarang, hikmahnya mudah-mudahan Indonesia bangkit, ya, tidak mengandalkan lagi impor dari luar negeri. Hampir mungkin salah satunya mungkin sebagai pelopor Pasundan, ya. Pasundan yang di dalamnya banyak anggota atau para petani hidroponik yang masih muda. Nah, kami ini adalah mungkin ini adalah salah satu sumbangsi terhadap kemajuan ekonomi kerakyatan ya. Tentunya sebutnya nasional. Nah, nasional tidak bisa begitu saja. Tentunya harus di regional. Regional itu salah satunya adalah di kabupaten-kabupaten, kecamatan-kecamatan, bahkan dari desa, dari RT mungkin ke desa, kecamatan, kabupaten. Dengan demikian, ayo mari kita bangkit terus. Salah satunya program pemerintah itu mengenai ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu salah satunya adalah sayuran hidroponik. Kenapa? Karena sekarang itu kalau berbicara tentang tani, mungkin banyak di antara tanda kutip di blog ya, kotor dan sebagainya. Tetapi dengan cara yang baru, mungkin ini yang disebut dengan sistem pertanian modern atau disebut urban farming ya, pertanian perkotaan yang terbatas mungkin ya sekarang lahan sudah terbatas dan sebagainya. Tapi bagaimana memanfaatkan ini? Ini salah satunya ini di bawah ini kan ini puing-puing rumah ya. Bisa disorot ya, bisa dilihat ya. Lihat ini puing-puing. Tadinya mungkin untuk tanaman itu kurang begitu pertumbuhannya tidak optimal. Nah, dengan cara seperti ini tidak optimal. Nah, mudah-mudahan ayo kita sama-sama tingkatkan ekonomi kerakyatan melalui urban farming atau mungkin disebut dengan pertanian hidroponik. Petani hidroponik, petani berdasi ya. Tentunya betul berdasi. Kenapa? Karena ini yang diproduksi ini bukan masuk ke pasar tradisional. Ini adalah untuk memenuhi pasar modern ya. Tentunya yang dikenal dengan nama supermarket. Ini masuk ke supermarket. Nah, ini masih belum merambah ke restoran. Ini baru sampai ke sehingga peluang pasarnya masih luas. Yuk kita bangsa yang peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap ketahanan pangan. Bagaimana bisa menciptakan generasi yang sehat, generasi yang pintar, syaratnya ya makanannya harus sehat ya. Jadi jangan sampai kalah dengan Popeye ya. Popeye si pelaut makannya selalu spinach. Spinach itu adalah bayam. Nah, untuk itu mari kita melakukan terobosan ya. Artinya cari cara bagaimana cara berhidroponik bukan yang mahal saja. Jadi buatkan yang sederhana semampu kita sehingga hidroponik kesannya tidak mahal, tidak murah, apalagi murahan ya.
Maka dengan demikian, mari kita bersama-sama bangkitkan ketahanan pangan nasional. Dimulai dari masyarakatnya dulu. Jadi jangan program pemerintah aja, program pemerintah gini-gini, masyarakat jangan mau. Nah, kita peduli. Kebetulan Pasundan, farm community, komunitas para petani Pasundan yang ada di Kabupaten Karawang, Purwakarta, dan Subang mulai melangkah. Yuk mari kita sama-sama. Kalau ingin bergabung ya silakan. Masih terbuka, pasar masih terbuka luas sehingga siapapun boleh mengikuti cara bertani. Makanya kami ini ya termasuk petani hidroponik. Ya, terima kasih banyak Pak atas pesan-pesan dan tadi udah disampaikan juga banyak ilmu yang kita dapat ya. Ya, cukup itu aja yang bisa kami sampaikan untuk pada kesempatan hari ini. Silakan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.